Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Falik Satria Maulana di pembahasan buku perilaku organisasi bab ke-11 yaitu mengenai komunikasi. Jadi langsung saja. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi diartikan sebagian dari proses penyampaian info dari info yang akurat mengenai pemahaman atas informasi dari suatu unit ke unit yang lainnya. Tidak hanya untuk tujuan organisasi tetapi juga sebagai alat dan sarana prasarana penunjang kegiatan organisasi. Next ada fungsi komunikasi yaitu 4. Yang pertama pengendalian, yang kedua motivasi. Nah, pengendalian ini, fungsi komunikasi sebagai pengendalian mempunyai wewenang dan garis panduan secara formal yang harus dipatuhi. Seperti contohnya harus sesuai dengan rencana awal atau planning yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, komunikasi ini bertujuan untuk sebagai controlling terhadap apa yang sudah ditetapkan. Kemudian motivasi. Motivasi di sini adalah suatu dampak dari komunikasi. Apabila komunikasi sangat lancar, itu akan memperkuat motivasi yang ada dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga ada pengungkapan emosi. Nah, komunikasi ini membantu pengungkapan emosi. Seperti contohnya, misalkan ada antara kekecewaan dan kepuasan. Oleh karenanya, komunikasi memfasilitasi untuk bagaimana karyawan mengungkapkan emosinya sesuai dengan perasaan agar tetap memenuhi kebutuhan sosial yang harus terpenuhi selama menjadi karyawan tadi. Contohnya, apabila kita kecewa terhadap misalnya gaji, nah kita bisa ungkapkan ketidaksesuaian itu dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan seperti itu. Kemudian, komunikasi sebagai informasi ini sudah sangat jelas. Jadi, komunikasi memberikan info yang diperlukan antara individu dengan individu lain atau kelompok yang ada di dalamnya. Nah, penyampaian info tadi sekaligus juga untuk menyampaikan hal-hal terkait dan mengevaluasi pilihan alternatif yang ada. Next ada proses ini ya komunikasi. Yang pertama ada pengirim pesan dan isi pesan materi. Ini jelas, sangat jelas. Yang kedua ada simbol atau syarat apabila ada, misalkan contohnya mungkin menggunakan huruf-huruf tertentu atau simbol atau lambang tertentu. Kemudian ada yang ketiga media atau penghubung seperti misalnya TV, koran, radio, media sosial dan lain sebagainya. Yang keempat ada mengartikan kode atau isyarat yang ada seperti di tahap kedua ini. Apabila ada simbol pasti harus bisa mengartikannya. Kemudian ada penerima pesan. Ini ditujukan kepada siapa seperti itu. Yang keenam ada balikan atau feedback atau umpan balik yang didapat dari setelah menyampaikan komunikasi atau informasi itu. Kemudian ketujuh, apakah ada gangguan teknis ataupun gangguan apapun itu yang istilahnya menghambat komunikasi berjalan. Kemudian ada arah komunikasi ke atas dan ke bawah. Ke atas ini contohnya dari staff cleaning service ke yang ada di atasnya dan seterusnya ke atas. Nah, ini berfungsi untuk menginfokan apa saja kemajuan yang sudah dicapai, apakah sudah memenuhi sasaran yang diminta, kemudian apakah ada masalah-masalah teknis kecil di bawah yang terjadi sehingga harus disampaikan kepada ke atas seperti atau orang-orang yang ada di atasnya supaya tetap bisa mengkoordinasi dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian komunikasi ke bawah ini biasanya digunakan oleh para manajer dan para karyawannya dalam menyampaikan rancangan kerja, kemudian dalam menyampaikan aturan dan perilaku yang harus ditaati, kemudian juga memberi instruksi pekerjaan dan info tentang prosedur yang harus dilakukan. Next ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi nonverbal, yang kedua komunikasi verbal.
Komunikasi nonverbal bisa dilihat dari ekspresi, kontak mata, sentuhan, dan postur tubuh. Apabila eh, hal ini ditampilkan bila mana sedang berbicara secara langsung ataupun berkomunikasi, em, ya mungkin secara tatap muka, karena ekspresi bisa dilihat eh, bagaimana orang itu ataukah marah ataupun bagaimana bisa kelihatan dari ekspresinya, kontak mata, dan ini sentuhan serta postur tubuhnya. Kemudian ada jenis komunikasi verbal. Ini contoh yang pertama ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis atau tulisan. Lisan sendiri contohnya adalah pidato. Sudah jelas lisan itu secara ngomong ya, yaitu secara istilahnya berbicara kepada audiens. Contohnya pidato. Kemudian komunikasi tertulis atau tulisan biasanya berbentuk seperti surat, faksimile, dan mungkin koran serta email seperti itu. Nah, selanjutnya ada komunikasi organisasi. Ini ada 3. Yang pertama, jaringan kelompok kecil formal, selentingan, dan komunikasi dengan bantuan komputer. Pasti ketiga ini berbeda. Nah, yang pertama dulu, kelompok kecil formal. Ini kelompok yang dibentuk berdasarkan komando yang formal dan wajib mau tidak mau dilaksanakan komando itu. Nah, ini sebagai roda roda saluran terpusat atau sentral untuk mengkomunikasikan semua kelompok. Jadi dari siapapun anggota kelompoknya pasti tersentral pada kelompok kecil formal tadi. Kemudian selentingan. Selentingan ini menunjukkan isu-isu kepada para manajer. Ini bisa dianggap sebagai kecemasan atau hal yang membingungkan. Maka dari itu selentingan bertindak sebagai filter seperti itu ya. Kemudian komunikasi dengan bantuan komputer seperti pada saat sekarang ini, saat-saat work from home atau WFH. Bantuan komputer dan teknologi ini sangat membantu dalam menghubungkan satu sama lain secara virtual. Kemudian ada hambatan komunikasi, penyaringan, persepsi selektif, kelebihan informasi, emosi, bahasa, kesulitan informasi. Ini akan saya jelaskan sedikit-sedikit saja. Penyaringan, contohnya kita harus menyaring info apa yang perlu disampaikan dan kepada siapa. Itu harus kita atur dulu istilahnya. Kemudian ada persepsi selektif. Kita diminta untuk memberikan persepsi kita sendiri terhadap hal-hal yang terjadi dan mengartikannya sebagai realitas. Kemudian ada kelebihan informasi. Bila seseorang melebihi kapasitasnya dalam menyampaikan info, itu malah bisa saja diabaikan atau dilupakan seperti itu malah. Kemudian ada emosi, bahasa, kesulitan informasi. Emosi bisa mempengaruhi cara kita menyampaikan komunikasi. Contohnya pada saat bila kita marah, pasti emosinya akan menghambat keefektifan info yang disampaikan. Kemudian bahasa harus menggunakan bahasa yang universal misalkan seperti itu. Kalau misalkan dari berbagai macam daerah atau dari berbagai macam latar belakang di Indonesia, pasti wajibnya atau umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalaupun internasional ya mungkin bisa memakai bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya. Kemudian ada kesulitan informasi. Misalnya contoh yang ada pada sekarang ini kita mau mencari informasi, namun ada kendala jaringan. Kita mau kuliah online, tapi kendala jaringan. Nah, itu sebagai kesulitan informasi dan menimbulkan kecemasan atau ketegangan serta was-was dalam diri kita. Nah, kemudian ada isu-isu terkini tentang komunikasi ini yang terakhir. Yang pertama ada hambatan komunikasi antara perempuan dan laki-laki. Ini tidak bisa dipungkiri ya, ini pasti terjadi. Kemudian ada sikap diam sebagai komunikasi, ini menghambat karena tidak tahu apa yang ingin disampaikan, tapi dia memilih diam. Kemudian ada komunikasi yang benar secara politik. Nah, politik itu seperti itu bisa kita ketahui. Kemudian komunikasi sebagai lintas kultural, lintas budaya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin sudah cukup sekian dari saya presentasi kali ini mengenai komunikasi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.